Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rudy Miftah Farid, di channel ini. Teman-teman sudah banyak melihat video-video sebelumnya terkait bisnis dan investasi. Tentu hari ini juga masih akan kaitan dengan itu, tapi kita lihat dari sudut pandang yang lain. Saya bersama dengan sosok yang bukan hanya keren dari tampangnya saja, tapi bisik-bisik dari orang-orang terdekatnya bahwa sosok ini, teman kita yang satu ini, dia adalah sosok yang berjasa atas 2 proyek properti syariah besar di Bandung. Sekali lagi saya tegaskan, 2 proyek properti syariah di Bandung ini pernah digawangi oleh beliau dengan penjualan yang luar biasa. Artinya kita sedang bersama dengan seorang marketer sejati atau counselor marketing atau syariah property counselor terbaik yang pernah saya kenal. Ya, yang insya Allah sampai saat ini saya juga percaya ke beliau untuk beberapa proyek, dan inilah beliau, Kang Dede Abdul Razak. Assalamualaikum, Kang. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang De, Coach Rudy. Coach Hutahe kali ya, enggak ya? Ini Kang Dede ini luar biasa, bener ya Kang? 2 proyek setidaknya pernah digawangi oleh Kang Dede? Iya, alhamdulillah. Saya baru mulai di properti ini sekitar 3 tahun yang lalu, Pak Rudy. 2017? 2017, betul. Okay. Dan tepatnya, ini proyek pertama saya, Kang, di properti ya, Masya Allah. Siap. Iya, artinya nih rumahnya Kang Dede 3 sampai 2 tahun, berarti kan setahunan di sini ya, katakanlah seperti itu. Sekitar 1 tahunan. Luar biasa. Dan kalau teman-teman nanti lihat di video ini, mungkin nanti kita coba masukin slide foto-foto rumah-rumah yang ada di sini. Ini luar biasa. Rumah-rumahnya itu custom. Kang De custom ya kalau yang ini ya? Kalau di sini custom. Custom ya, luar biasa. Perizinannya beda. Kang De, berarti ini perumahan ini dulu Kang Dede udah ada pembangunan atau belum dulu? Saya masih ingat ya, Kang, sekitar bulan Juli 2017. Proyek ini dulu masih kebun sayur berarti? Kebun sayur. Oke. Karena masih ada yang ditanamin sayur 1-2 kafling yang sebenarnya udah terjual ini kan? Udah terjual. Udah terjual tapi belum dibangun. Iya. Dulu saya masih ingat semuanya belum ada rumah, pondasi belum ada, gerbang belum ada. Siap. Masih kebun aja gitu. Tapi masalah gitu ya, Ta'adus binimah, banyak teman-teman yang walaupun belum terbangun rumah, belum kelihatan gitu ya. Betul. Tapi secara energinya gitu ya, teman-teman positif nih, ini kedepannya bakal jadi. Teman-teman ini siapa? Teman-teman saya ya, ini konsumen-konsumen yang udah ngambil di sini, Kang. Walaupun masih tanah, tapi teman-teman itu pas datang lihat lokasi itu udah kebayang dengan sendirinya gitu. Betul. Tiap orang beda ya, tapi yang rata-rata yang survei ke sini udah kebayang nih kedepannya bakal jadi kawasan bagus kan. Terus untuk dijadikan rumah semi villa di sini sangat cocok banget. Jadi awal-awal itu mereka benar-benar, oh ini masih belum ada apa-apa nih, cocok banget. Cocok buat apa? Buat invest dulu. Wow. Minimal tanah. Oke, stop. Oke. Ini karakter marketing gitu ya, dikit-dikit tuh udah langsung prospek saya aja. Jadi apa? Ya, Kang De, kalau betul ya, jadi masuk ke sini tadi, ini produknya udah jelas yang kita pasarkan, yang Kang Dede pasarkan dulu di sini 2017, udah jelas bahwa ini rumah villa atau semi villa, rumah mewah lah katakanlah seperti itu. Berarti punten, jangan kasih bocoran tempat harganya. Berarti sekarang nih harganya nggak ada yang di bawah 1 belum? Nggak ada. Di bawah 1 sekarang nggak ada ya? Nggak ada lah ya. 2020 bos. Saya sih, oh iya. Kalau dulu masih ada. Kalau dulu ada di 2017 itu masih di bawah 1. 1,5. Oh, Masya Allah. 1,5. Berarti ya gitu, teman-teman. Berarti Kang Dede menjualkan produk yang angkanya katakanlah 1 sampai 1,5 dulu di awal 2017 atau di pertengahan 2017. Iya. Kalau sekarang dibuka nih, Kang Rudy, harganya berapa? Jangan prospek saya lagi. Takutnya Kang Rudy pingsan. Enggak lah, saya kalau pingsan enggak, saya jaim kalau depan kamera, Kang. Ya, berarti kalau sekarang saya kebayang, punten ya, saya juga udah keliling ke sini, Kang. Udah keliling, menampaknya di project ini Syariah Islamic Highland. Ini taksir, ini kan rumahnya beragam. Punten, saya nanya, ada yang sampai harga belinya lah ke Kang Dede atau ke PT-nya Kang Dede, ke Syariah Islamic Highland ini 4M atau 3M ada nggak yang beli di sini?
1 unit rumah. Iya. Kalau dulu ya, dulu awal. Yang 2017 sama yang terakhir nih, informasinya gimana? Ada yang sampai 3M nggak? Oke, kalau di awal-awal itu 1 unit rumah masih di 600-an, Kang Rudi. Itu harga promo ya? Harga promo. Tapi sekarang terakhir kemarin itu ada tadi betul sekitar 3M-an itu ada. Itu satu Punten ya, segede apa nih? Bukan 3 unit ini ya, rumah, tapi 1 unit. 1 unit rumah, 3M-an. 3M-an itu tanah KP-nya sekitar ya 100 meteran lebih lah, hampir ke 200. Tapi bangunannya mungkin 2 lantai, 3 lantai. Iya, betul. Wah, oke. Baik, Kang De, kan tadi proyek yang di Lembang ya. Satu lagi, proyek pertama. Yang selanjutnya adalah proyek yang pernah juga digawangi oleh Kang Dede itu yang di Soreang. Bandung Selatan ya berarti ya? Selatan, betul. Berarti lewat tol Soroja? Tol Soroja itu baru kan, baru launching. Wow, itu tol Sorojanya dulu baru, proyeknya yang Kang Dede gawangi juga baru ya? Baru. Oke. Sekarang udah mulai banyak nih developer yang di sana. Berarti kita jatuhnya tuh pionir Bandung Selatan ya? Iya, betul. Wih, Kang Dede selalu begitu ya, selalu pionir. Baik. Kang Dede, nah kalau tadi yang di Lembang itu kan tadi kita udah bahas ya. Kalau yang di Soreang ini apa ya istilahnya ya? Perumahan model apa dulu deh? Okay. Luas berapa perumahannya? Punten kisaran harganya tuh berapa? Oke, siap. Kisaran jangan sebutin aslinya. Kisaran aja ya. Pasti udah naik tuh harganya. Oke. Nah, kalau yang di Soreang ini kan sedikit berbeda ya perumahannya. Kenapa? Karena dari perizinan juga kita beda. Kalau yang di Soreang itu perizinannya memang buat perumahan. Nah, jadi si rumah itu nggak bisa custom, Kang. Jadi seragam, misalkan kita di blok misalkan ya di blok A nih tipe 36 misalkan. Bentuk rumahnya tampak depannya seragam tipe 36. Nggak bisa dirubah. Tipikal ya. Berarti ya, tipikal semua. Betul. Kalau di sini kan custom ya, karena perizinannya perorangan. Gitu. Nah, untuk kisaran harga sendiri Kang di Soreang ya, dulu 150-an masih dapat. Dulu 150-an masih dapat rumah. Kalau sekarang itu rata-rata pasarannya ya 300 jutaan itu udah biasa banget. Murah. Oh iya, maksudnya rumah biasa banget ya? Iya, udah biasa banget. Itu 2018. 2018. 1 tahun terakhir. Nah, itu perumahan biasa ya, Kang ya. Fasilitas biasa-biasa aja gitu. Siap. Nah, ini di perumahan Syariah Islamic Soreang yang di Syariah Islamic Soreang. Kalau tadi kan Syariah Islamic Highland. Ini Syariah Islamic Soreang. Biasa disingkat SIS. SIS. Oh iya. Nah, kalau di Soreang, Syariah Islamic Soreang, kita kayaknya Kang ya, menurut saya setelah survei ke beberapa perumahan ya, tetangga, kayaknya belum ada perumahan yang menerapkan konsep seperti di SIS. Untuk di Bandung Selatan atau di Bandung seluruh? Di Bandung Selatan. Wow. Bahkan di Bandung kayaknya belum. Secara di Bandung belum. Pede banget nih. Coba nanti kita gali. Oke, kayak gimana? Yang pertama Kang, itu fasilitasnya konsep kita hunian Islami Kang. Perumahan Islami ya, perumahan syariah. Sebelumnya memang udah ada perumahan syariah di Soreang. Cuman kita Syariah Islamic Soreang lebih unggul di pembangunan Kang. Kita lebih dulu terbukti. Betul, karena sebelumnya banyak yang aneh-aneh gitu tentang perumahan syariah. Iya siap, ada Tapi aja. Alhamdulillah ya, perumahan kita Syariah Islamic Soreang itu sampai sekarang Kang udah dibangun sekitar 30-an rumah konsumen yang udah akad ya. Itu baru dibangun. Udah ada huni juga sih. Nah, rencananya di tahun berikutnya sekitar hampir mau ke 100 unitan lah. Itu berarti 2021 tuh kan sekali 2020, 2021 tuh hampir 100-an. 100 rumah yang dibangun. Oke, siap. Harga berarti di 300-an sampai berapa yang paling? Paling di SIS ada yang 2 lantai? Yang 2 lantai ada. 2 lantai harganya cuma di 600 jutaan Kang. 300 sampai 600-an atau 700 mungkin ya. Iya. Nanti dilihatnya kan nanti mungkin ada yang nonton nanti minta nawarin tetap harga yang sekarang sih kita syuting nih. Nih tahun depan nih Kang Rudi, bocorannya harganya kita ya rencananya ada penyesuaian harga lagi Kang. Ya, ngerti. Siap, baik. Normalnya ya, kalau properti itu ya kenaikan apa sih nilai propertinya kan biasanya di 10%-an ya per tahun. Itu normal. paling ini ya bisa dibilang rendah ya. Paling rendah lah paling rendah ya 10% per tahun. Bisa jadi di 1 tahun itu ada
kenaikan bahkan 20% bisa. Berarti 2 kali kenaikan. 2 kali kenaikan. Nah, siap-siap ya yang di Soreang nih. Bisa jadi tahun depan harganya 20% dari harga yang sekarang. Iya, kita sedang tidak promo ya. Jangan lupa loh, ya jangan lupa kita sedang tidak promo. Baik. Apaan? Teman-teman, nggak apa-apa Kang De ya. Siap. Nah, cuma saya ingin masuknya ke satu tadi Lembang dan Soreang. Oke, yang saya lihat, yang saya potret adalah di sini nih di Lembang itu adalah punten segmennya kalau kita boleh ukur gitu. Segmennya tuh segmen 1M sama segmen 300 juta ya, Kang? Yep. Oke, 1M sama 300 juta karena itu yang realnya di Lembang dan di Soreang. Kang Dede pernah menjualkan 2 project 1M-an sama 300 jutaan. Betul. Oke. Nah, saya ingin nanya itu adalah kalau saya di prospek di sini, aduh nggak etis ya. Nanti aja di belakang. Tapi saya yang ingin saya tanyakan, yang penasaran sosok Kang Dede yang pernah ngegawangin itu. Orang-orang model seperti apa? Teman-teman yang tadi disebut teman-teman ini, saya kira sih mungkin lebih tua dari Kang Dede yang beli di sini ya. Tapi karena gitu, saya baru belajar barusan. Jadi kalau ke konsumen itu udah harus berteman gitu. Jadi setiap orang yang kita temui itu teman kan? Teman. Iya, teman Tarsan, bukan ya? Baik. Nah, Kang De, berarti apa yang Kang Dede lihat di orang yang beli di 1M sama yang dibeli yang di 300 juta? Apa, punten ya bahasanya, isi kepala mereka? Oke. Untuk apa sih beli di sini? Masih gitu-gitu kan? Siap. Memang latar belakang mereka ngambil di mau di Lembang, ke Soreang tuh ya, beda-beda ya. Tapi ada satu benang merah, kesamaan. Benang merah ya yang saya tangkap gitu ya dari teman-teman yang udah ngambil di Lembang atau yang di Soreang. Iya. Kenapa mereka mau berani ngambil bahkan kes-kesan ya dulu kes-kesan, walaupun proyeknya belum bergerak kan? Kalau dulu kan belum ada. Iya, belum kelihatan. Sekarang mah udah keren banget. Sekarang udah keren, harganya udah beda. Oke. Alasannya kenapa gitu ya? Nah, rata-rata Kang, mereka lebih ke apa ya? Bener sih, ini cocok banget kalau misalkan saya punya dana nih, tapi bingung. Saya ada rencana beli rumah, tapi bingung di mana nih. Terus harganya gimana gitu ya? Nanti aja, misalkan uangnya di save aja. Iya. Di save uangnya. Di save aja uangnya. Ada yang pikir gitu. Betul. Awalnya seperti itu. Cuman setelah kita jelaskan value-nya, keuntungannya ya, kalau misalkan nih Kang Rudi mau ngambil di Lembang, punya uang nih, padahal sanggup gitu ya, saya mau di save aja nanti aja kalau misalkan udah ada pengembangan misalkan atau udah dikit lagi kelihatan unitnya. banget gitu ya. Nah, Kang, bedanya ya kalau misalkan kita di save uangnya dengan kita langsung action sekarang, ambil sekarang, itu nilainya beda. Kenapa? Bisa jadi, oke sekarang Kang Rudi ya, nunda dulu beli Bapak-bapak kali saya. Beli rumah di sini ya di Lembang misalkan. 3 bahkan 1 bulan kemudian Kang Rudi, kita nggak bisa prediksi harga properti di sini udah berapa. Oh, betul. Bisa jadi Kang Rudi misalkan, saya ada budget 500 juta, disimpan dulu nih. 1 bulan kemudian harga mau beli lagi yang itu? Nggak kebeli? Bisa jadi 2 kali lipat. Astagfirullah. Bisa jadi. Tolong. Nah, makanya kita edukasi ke teman-teman yang udah ada minat, Kang ya, udah ada minat. Ada dana juga, ada dana juga, tapi masih ada niat untuk saya nanti aja. Simpen dana aja. Simpen dana aja, bisa ada apa-apa gitu ya. Tapi saya udah cocok di sini mau ngambil, tapi nunggu progres aja. Nah, kelebihannya Kang, kalau misalkan kita langsung take action, kita ibaratnya udah gak apa-apa lah, belum ada rumah, belum ada apa-apa gitu ya, masih tanah. Yang penting kita udah dapat asetnya. Intinya itu kan. Kita udah ngikat asetnya, harga aset itu. Toh kedepannya kalau misalkan Kang Rudi misalnya udah beli tanah di sini nih, tapi dibeliin aja lah, nunggu sampai ada rumah terbangun banyak, gitu, baru dibangun misalkan. Itu boleh, aman ya, asetnya aman. Tapi bisa jadi kalau misalkan Kang Rudi mau, saya butuh ini, misalkan mau beli rumah lagi buat anak atau siapa gitu ya. Bisa jadi Kang Rudi, saya punya aset nih di Lembang, saya mau jual aja nih. Dulu saya beli tanah misalkan 500 juta, sekarang kalau misalkan saya dijual bisa dapat berapa Kang? Rata-rata ya minimal 2 kali lipat lah bisa terjual seperti itu. Berarti di pikiran Kang Dede mempengaruhi orang tersebut. Orang tersebut pingin punya keuntungan. Betul. Orang yang datang pasti info. Cuma kebanyakan masih bingung dan nggak berani
take action. Betul. Kang Dede tukang nukitunya. Karena lihat tukang narik orang buat kemudian beli di sini. Alasannya kenapa belum berani take action? Karena lihat belum ada progres ya. Lihat lahannya belum ada progres awal apa-apa. dulu Padahal project. itu justru bagus. Kalau untuk investasi ya itu bagus Oh, banget. berarti selama tadi Kang Dede ngomong, kita tuh lagi ngomongin orang tuh sukanya tuh niatnya tuh sebenarnya ada niat terpendam untuk ingin mengembangkan dana. Betul. Hanya kadang ada kadang-kadang ada masih keraguan. Nah, Kang Dede ini tukang yang membuat orang nggak ragu untuk kemudian langsung investasi. Berarti orang mau di Lembang, di sini ya Lembang, atau kemudian di Soreang itu semua Bandung Selatan lah ya, atau proyek-proyek di luar ya selain yang ini. Benang merahnya yang tadi adalah? Benang merahnya investasi kan, mengamankan aset ya, aset yang ada sekarang. Cuma tantangannya tadi Kang Dede sampaikan, oh betul, dari tahun 2017 kalau Kang Dede ya, itu adalah orang-orang masih kemudian berpikir masih harus dibantu untuk take action investasi. Apakah Anda juga berpikiran seperti itu? Atau masih ragu-ragu dan sebagainya? Kayaknya harus ngobrol dengan Kang Dede di kemudian hari ya. Oke. Kang De, kita harus ngobrol panjang lebar lagi nggak ya? Saya sih masih penasaran ya. Tapi berarti Lembang itu sampai sekarang masih cocok untuk investasi? Yang Lembang ini? Kalau yang Lembang ya, kalau untuk investasi sebetulnya ya, coba. Udah mulai ini Kang, udah mulai bisa dibilang kalau investasi ya. Investasi yang sifatnya itu tanah saja di Lembang itu di perumahannya ini ya, itu udah fasenya atau udah lewat fasenya? Oke. Sebetulnya ya kalau untuk investasi nih di Lembang ini kita udah mulai mau lewat fase. Mau lewat fase, tapi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Tapi kalau misalkan untuk supaya dapat return lebih meyakinkan, lebih tinggi, masih kurang. Oke. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa dong? Kenapa? Karena kan sekarang ya posisinya di sini ya udah banyak rumah terbangun. Oke, kebayang. Fisiknya udah banyak. Terus unitnya sedikit. Dan harga udah bisa dibilang udah mulai sampai kepada harga idealnya berarti. Idealnya. Kalau 2017 itu bisa dibilang lagi naik-naiknya Kang. Oke. Naik-naiknya. Nah, sekarang 2020 sekarang udah mulai banyak rumah-rumah. Nilai investasi ya. Iya. Di sini udah mulai ini nih. Mulai linear, ketemu harga. Ketemu harga bisa ideal. Ketebak lah kalau misalnya kita jual dapat di angka berapa gitu. Masih bisa ketebak gitu. Tapi kalau untuk awal-awal project kita investasi nih, misalnya kita 2 tahun lagi kita jual, itu kita nggak bisa memperkirakan Kang. Oh, angkanya tuh eksponensial banget. Betul, kemungkinan tingginya besar sekali kalau untuk di awal project. Oke. Kalau ini udah jalan sih projectnya. Berarti kalau misalnya yang di Soreang itu masih lebih plus minusnya ya nih ya, plus minusnya. Berarti yang di Soreang tadi kan baru ramenya tuh tahun depan mungkin. Berarti sekarang Insya Allah tahun depan ramai misalnya. Berarti kalau gitu yang saya tangkap berarti Soreang ini potensi kenaikannya masih lebih besar daripada Lembang dalam konteks tanah, kalau bicara tanah saja. Betul. Oke, tapi jangan lupa Kang Dede ya, kalau yang di sini saya lihat nih Kang Dede, kalau yang di sini justru banyak yang mengembangkan asetnya bukan hanya dari tanah atau bangunannya saja, kenaikannya nampaknya dari aset itu ada yang jadiin kondotel kan? Betul. Iya, bener nggak? Ya? Ini keren, ada yang jadiin kondotel, ada yang dijadiin villa dan sebagainya. Disawainya jadi villa. Berarti Mas tetap bisa investasi juga di yang di sini ya? Masih bisa. Iya, benar-benar. Oke, begitu ya teman-teman. Panjang banget sebenarnya kalau kita ngomongin investasi, dan inilah persembahan terbaik bagi teman-teman yang ternyata ujung-ujungnya sebenarnya semua orang itu butuh rumah, tapi kemudian niat untuk punya rumah itu jauh lebih baik dengan 2 hal. Satu adalah mengembangkan peradaban, ingin istilahnya memperbaiki peradaban karena rumah adalah salah satu faktor utamanya. Yang kedua adalah menjadikan berinvestasi atau menjalankan kewajiban mengelola harta atau menjaga harta dengan cara menaikkan nilai asetnya, yakni berinvestasi. Dan tadi Kang Dede sebutkan hampir semua yang datang ke Lembang, yang datang ke Soreang itu adalah niatnya berinvestasi. Hanya kadang harus dipoles dikit-dikit ini untuk kemudian yakin berinvestasi. Apakah juga Anda termasuk yang siap untuk berinvestasi? Jangan dulu, karena harus tahu dulu informasinya, produknya, caranya, ilmunya. Jangan take action, jangan ya, tapi pelajari dulu ilmunya, hubungi orang-orang yang membuat Anda percaya bahwa investasi itu adalah sebuah hal yang wajib Anda lakukan. Oke?
Di antaranya boleh juga nongkrong di channel ini atau tetap di channel ini untuk kita belajar bersama kaitan dengan bisnis dan investasi. Segitu dulu, hatur nuhun Kang Dede. Sami-sami. Ini pertemuan yang luar biasa dengan orang yang keren ya. Mudah-mudahan saya juga kebawa keren nih teman-teman. Terima kasih. Nanti lanjutkan di video-video selanjutnya tetap di channel saya Rudi Miftah Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.